Lika-liku sebelum terjadinya Kongres kedua Sumpah Pemuda. 1. Tidak boleh ada kata merdeka. Kongres Pemuda II dijaga ketat oleh kepolisian Belanda. Saat Kongres berlangsung, para peserta tidak diizinkan menyuarakan kata merdeka. Kata tersebut pada saat itu memang merupakan kata terlarang. Untungnya, meski peserta yang hadir merupakan darah muda, mereka masih bisa mengkondisikan diri. Cerdiknya mereka juga mampu merumuskan ikrar atau sumpah pemuda yang menjadi pergerakan kemerdekaan meski tanpa penggunaan kata merdeka. Larangan kata merdeka pada saat itu juga turut menjadi alasan lagu Indonesia Raya yang didendangkan oleh W.R. Supratman, hanya dibawakan dengan iringan biola tanpa menyertakan syair. 2. Menggunting topi Eropa seperti peci. Peci, yang diperkenalkan oleh Bung Karno sebagai identitas pergerakan nasional, banyak dipakai oleh peserta Kongres. Ini juga menandai awal penggunaan peci sebagai identitas pergerakan di forum resmi yang bersifat luas. Namun, karena saat itu peci masih langka di Hindia Belanda, maka sebagian peserta Kongres menggunting pinggiran topi Eropanya sehingga menyerupai peci. 3. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh satu orang. Muhammad Yamin yang menjadi sekretaris dalam Kongres turut mengikuti rapat maraton yang digelar 27–28 Oktober tahun 1928. Ia juga berdiskusi bersama utusan lain dari berbagai daerah. Berdasarkan diskusi dalam rapat tersebut, tercetuslah Ikrar Pemuda. Yamin sendiri bertugas untuk meramu rumusan dari hasil diskusi. Hebatnya, tak butuh waktu lama bagi Yamin merumuskan Ikrar Pemuda yang kemudian ia serahkan kepada Kepala Kongres, Sugondo Jojopoespito. Sugondo kemudian membaca rumusan Yamin dan memandang ke arahnya. Yamin tersenyum dan dengan spontan Sugondo membubuhkan parafnya. Seterusnya rumusan Yamin disetujui oleh seluruh utusan organisasi pemuda. Rumusan yang menjadi Ikrar Sumpah Pemuda selanjutnya dibacakan oleh Sugondo dan dipaparkan oleh Yamin yang kemudian disahkan sebagai Sumpah Pemuda. 4. Hanya 6 perempuan yang ikut Kongres. Peran perempuan dalam Kongres Pemuda II tidak begitu menonjol. Begitu pula dengan jumlah peserta pemudi yang hadir dalam Kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda tersebut. Berdasarkan buku resmi panduan Museum Sumpah Pemuda, peserta Kongres yang tercatat hanya ada 82 orang. Padahal sejatinya ada 700-an peserta yang hadir di gedung yang digunakan untuk melangsungkan Kongres. Peserta perempuan sendiri hanya ada 6 orang, yaitu Din Panto, Emma Puradirejo, Jo Tumbuan, Nona Tumbel, Purnama Wulan, dan Siti Sundari. Dari ke-6 peserta perempuan tersebut, hanya 3 peserta yang turut menyampaikan pidatonya dalam Kongres, yakni Mardana Safwan, Emma Puradirejo dan Siti Sundari. 5. Pembukaan acara di gereja. Kongres Pemuda II berjalan dalam 3 putaran. Pembukaan berlangsung di Hatolieke Jongenlingenbon, Kompleks Katedral Jakarta, Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 1928, mulai pukul 21.30. Gereja dipilih karena memiliki aula dengan banyak bangku untuk menampung ratusan peserta. 6. Bahasa Belanda mendominasi. Pada saat Kongres berlangsung, rupanya bahasa Belanda masih mendominasi pembicaraan. Sebagian pembicara dalam Kongres Pemuda II menggunakan bahasa Belanda, misalnya Siti Sundari yang turut menyampaikan pidatonya dalam Kongres itu. Tak hanya pembicara, notulen rapat dalam Kongres pun ditulis menggunakan bahasa Belanda. Meski begitu ada juga yang mahir berbahasa Melayu yang kelak menjadi bahasa Indonesia, yakni Muhammad Yamin. Ia bertugas sebagai sekretaris sidang dan menerjemahkan pidato serta kesepakatan sidang ke dalam bahasa Melayu. 7. Awalnya tidak memiliki nama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kini dikenal sebagai tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan. Namun pada saat Kongres berlangsung, rumusan yang ditulis oleh Muhammad Yamin itu tidak disebut sebagai Sumpah Pemuda. Meski telah dibacakan pada Kongres, rumusan ikrar itu tidak memiliki judul tertentu. Istilah Sumpah Pemuda baru muncul setelah Kongres berlangsung beberapa hari. Akan tetapi, peringatan Sumpah Pemuda tetap didasarkan pada tanggal pembacaan ikrar, yakni tanggal 28 Oktober. 8. Rumah tempat Kongres jadi Museum Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda dilangsungkan di sebuah rumah di Jalan Kramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Gedung ini merupakan pemondokan untuk pelajar dan mahasiswa waktu itu. Berkat Kongres itu, pada 1972,
Rumah itu ditetapkan sebagai cagar budaya dan dijadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Hingga saat ini, museum tersebut bisa dikunjungi untuk mempelajari berbagai hal terkait sejarah kemerdekaan Indonesia serta sejarah Sumpah Pemuda khususnya. 9. Sudah dipersiapkan 2 tahun sebelumnya. Isi Sumpah Pemuda sebenarnya sudah mulai dirumuskan pada saat resolusi Kongres Pemuda yang pertama, pada tanggal 2 Mei tahun 1926 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu." Dari 3 klausul tersebut hanya poin yang menyebutkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang menjadi kontroversi. 10. Kali diperdengarkan meski tanpa syair. Kongres Pemuda juga dihadiri oleh Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya yang semula berjudul Indonesia. Pada saat itu ia telah menciptakan lagu tersebut dan membawakannya dalam kongres. Sayangnya kongres itu dijaga ketat oleh kepolisian Belanda sehingga menimbulkan kekhawatiran jika kata Indonesia dan merdeka dalam syair lagu maka kongres bisa jadi dibubarkan. Alhasil W.R. Supratman hanya membawakan lagu Indonesia Raya ciptaannya dengan irama biola saja. Kesempatan ini turut menandai kali pertama lagu Indonesia Raya dibawakan oleh penciptanya. Terima kasih sudah hadir menyempatkan diri mampir ke channel Alumni Karyawan. Jangan lupa subscribe agar memperoleh update video terbaru seputar sejarah. Minggu depan, kami akan upload video baru tentang sejarah, baik itu Indonesia ataupun dunia. Jangan lewatkan untuk menonton.